Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Maksa Surba, kembali lagi di kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang bersama Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin. Baik Sobat Hebat, hari ini materi yang akan kita pelajari ialah definisi dan ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. KD atau kompetensi dasar pada materi ini yakni mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaannya sederhana, misalnya untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Dan yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Dari KD tersebut, di akhir pembelajaran, tujuannya yaitu nanti kita bisa menemukan ciri khusus teks laporan hasil percobaan. Setelah itu, menemukan informasi penting dari teks laporan percobaan, mampu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan, dan yang terakhir, mampu menyimpulkan isi teks laporan hasil percobaan. Baik Sobat Hebat, sebelum kita masuk ke teks laporan hasil percobaan, Bu Hurin menyajikan sebuah teks berikut. Pino adalah nama yang kuberikan pada kucing kesayanganku. Pino sudah menjadi teman bermainku selama masa pandemi yang membuatku bosan karena harus selalu di rumah. Kucing lucuku ini sangat aktif. Dia juga suka bermanja-manja kepadaku. Bulunya yang tebal dan halus selalu membuatku ingin mengelusnya. Bulu Pino didominasi dengan warna putih kecoklatan. Hidungnya berwarna coklat tua, sedangkan matanya berwarna hijau kekuningan. Nah, teks yang Bu Hurin sajikan ini termasuk teks apa? Jawabannya adalah teks deskripsi. Nah, jawabannya adalah teks deskripsi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kok teks ini dinamakan teks deskripsi? Alasannya ialah yang pertama, dia bersifat khusus. Teksnya ini bersifat khusus. Maksudnya apa? Yang dijelaskan di sini adalah seekor kucing bernama Pino, bukan seekor kucing secara umum. Kemudian dari bahasanya juga bahasa non-ilmiah. Kok bisa tahu itu adalah bahasa non-ilmiah? Biasanya ada kata ganti orang. Pino adalah nama yang kuberikan pada kucing kesayanganku. Nah, itu adalah kata ganti orang. Kemudian, Bu Hurin sajikan lagi sebuah teks. Ini sama-sama membahas kucing. Kucing atau yang biasa disebut kucing domestik atau kucing rumah adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing besar seperti singa dan harimau. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Dari kerangka kucing di Pulau Siprus, orang Mesir kuno dari 3.500 sebelum Masehi telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Nah, berbeda dengan teks yang pertama tadi, teks deskripsi, teks ini disebut teks apa? Jawabannya adalah teks laporan. Nah, teks ini dan teks sebelumnya sama-sama membahas kucing, tetapi yang ini disebut teks laporan. Mengapa? Karena teks ini bersifat umum. Maksudnya apa? Di sini hanya menjelaskan
kucing secara keseluruhan. Kalau teks deskripsi tadi menjelaskan seekor kucing bernama Pino, kucing kesayangannya si penulis. Kemudian bahasanya juga ilmiah. Di sini juga ada kata teknis. Misalnya Felis silvestris. Kemudian Felidae itu adalah nama ilmiah atau istilah teknis. Istilah teknis itu adalah kata-kata yang digunakan pada bidang tertentu. Nah, kalau kata Felis, Felidae ini kan ada dalam bidang biologi, ilmu biologi. Baik Sobat Hebat, Bu Hurin sajikan lagi sebuah teks berbeda. Di sini Bu Hurin mengangkat tema corona, virus corona. Apa itu virus corona? Istilah virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Virus corona yang saat ini mewabah atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19 merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Virus corona yang menyerang manusia baru ditemukan pada 1960-an. Nah, teks ini termasuk teks laporan. Ya, kemudian ada teks lagi. Penularan virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, atau dekat dengan orang yang terinfeksi air liur atau tetesan pernapasan mereka. Air liur atau tetesan pernapasan ini dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Penularan tetesan pernapasan dapat terjadi ketika seseorang berada dalam kontak dekat, kurang lebih 1 meter, dengan orang yang terinfeksi yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Dalam keadaan ini, tetesan pernapasan yang di dalamnya mengandung virus dapat mencapai mulut, hidung, atau mata orang yang rentan sehingga mengakibatkan infeksi. Nah, kalau teks ini disebut sebagai teks eksplanasi yang sudah kita pelajari di kelas 8. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Kenapa teks ini disebut teks eksplanasi? Karena menjelaskan mengenai proses penularan virus corona. Kemudian, kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks ini adalah dua-duanya ini bisa masuk dalam teks laporan karena ini sebenarnya adalah satu teks utuh, hanya saja Bu Hurin pisah menjadi 2. Nah, ini adalah teks laporan, yaitu teks yang berisi paparan mengenai data secara rinci setelah melakukan sesuatu, bisa berupa percobaan, pengamatan, atau perjalanan. Intinya, teks laporan adalah teks yang berisi fakta, berisi data secara rinci. Data itu berasal dari mana? Setelah kita melaksanakan percobaan bisa, pengamatan juga bisa, atau perjalanan. Itu yang disebut dengan laporan. Nah, dalam teks laporan itu bisa juga terdapat teks eksplanasi apabila dalam paragraf tersebut menjelaskan mengenai proses atau cara, seperti teks ini. Selanjutnya, Bu Hurin ingin menjelaskan kembali teks laporan itu ada beberapa jenis. Salah satunya sudah kita pelajari saat kita kelas 7, saat kalian berada di kelas 7. Nah, mulai dari ilustrasi. Yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir KIR, Fani memilih judul Kegiatan Gemar Membaca di Indonesia. Termasuk jenis teks laporan apa ilustrasi tersebut? Jawabannya adalah teks laporan observasi. Mengapa? Karena teks ini ditulis setelah Fani melakukan sebuah observasi atau pengamatan mengenai kegiatan gemar membaca di Indonesia. Namanya teks laporan observasi. Teks laporan hasil observasi sudah kita pelajari di kelas 7. Untuk ilustrasi yang kedua, sementara itu, Nadia memilih judul Obat Mah dari biji alpukat untuk memenuhi tugas akhir KIR. Nah, kalau Nadia, teks yang ditulis Nadia ini nantinya termasuk jenis teks laporan apa? Iya, teks laporan hasil percobaan, karena teks tersebut ditulis oleh Nadia setelah dia melakukan sebuah percobaan. Nadia melakukan sebuah eksperimen atau praktikum yang melibatkan biji alpukat
apakah biji alpukat ini bisa untuk mengobati sakit mah atau tidak. Nah, ini adalah perbedaan teks laporan observasi dan percobaan. Kalau teks laporan hasil observasi berarti ditulis setelah melakukan observasi atau pengamatan. Sedangkan teks laporan hasil percobaan adalah teks laporan yang ditulis setelah melakukan sebuah percobaan atau eksperimen atau praktikum. Nah, sobat hebat, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu teks laporan, kemudian bedanya dengan teks deskripsi apa, jenis teks laporan ini ada apa saja. Selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri laporan teks percobaan. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian. Namanya saja teks laporan, berarti ini berisi fakta setelah melakukan sesuatu. Kemudian dipaparkan secara objektif dan faktual. Nah, seperti yang sudah Bu Hurin sebutkan tadi, berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian disusun menggunakan bahasa ilmiah, baku, dan jelas. Tidak boleh menggunakan bahasa yang santai atau non-formal. Yang keempat, disertai dengan data lengkap sebagai pendukung. Dan yang terakhir, disusun untuk menjawab secara rinci mengenai masalah yang muncul. Maksudnya apa? Seperti ilustrasi yang sudah Bu Hurin sebutkan tadi. Nah, dia melakukan sebuah percobaan yang melibatkan biji alpukat apakah bisa mengobati sakit mah. Nah, itu kan berarti Nadia memunculkan pertanyaan, biji alpukat ini bisa ndak ya untuk mengobati sakit mah? Kemudian dia melakukan sebuah eksperimen. Nah, hasil eksperimennya tadi itu berarti menjawab pertanyaannya dia. Apakah hasil eksperimennya itu berhasil atau gagal? Nah, itu adalah sebuah jawaban dari pertanyaan yang muncul. Nah, dan yang terakhir, kalau kita ingin menyimpulkan atau menemukan informasi dalam sebuah teks laporan percobaan, kita bisa menggunakan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biasanya Bu Hurin singkat dengan adik Simba, atau mungkin kalian lebih familiar dengan 5W 1H. Nah, untuk pertanyaan apa, ini biasanya menjawab mengenai judul percobaannya apa, kemudian objek percobaannya, alat, bahan, dan hasil atau simpulan percobaan. Kemudian siapa? Adalah pelaku percobaan, siapa yang melakukan eksperimen tersebut. Kemudian tujuannya apa? Ini menjawab pertanyaan mengapa. Kalau kapan, menjawab waktu percobaan, kapan eksperimen tersebut dilakukan oleh si A, di mana tempat percobaan dilaksanakan, dan yang terakhir bagaimana. Ini menjawab pertanyaan proses atau langkah-langkah percobaan yang dilewati oleh seseorang tadi. Nah, sobat hebat, hari ini kita sudah belajar mengenai definisi teks laporan hasil percobaan, kemudian perbedaannya dengan teks deskripsi, jenis-jenisnya, juga ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini tadi selalu membekas di benak kita dan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap produktif aman COVID. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.